Istilah generasi milenial, ya, tentu sangat akrab dan sering kita dengar. Dua pakar sejarah dan penulis dari Amerika yang telah menggagas istilah generasi milenial, yakni William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Selaras dengan kehidupan milenial saat ini, yang tentunya tidak bisa lepas dari benda elektronik dengan sebutan gadget. Terlebih di masa pandemi, yang juga berdampak pada sistem pendidikan semakin membuat keduanya dekat tanpa ada batasan baik waktu maupun ruang. Generasi milenial kian abai pada lingkungan sekitar. Kebiasaan, pola pikir, tingkah laku, bahkan akhlak yang dimiliki dapat dengan mudah berubah. Dan semuanya itu butuh kendali, baik dari sosok orang tua atau pribadi milenial itu sendiri. Beginilah takdir menjadi mahasiswa di musim corona. Apa-apa serba online, pembelajaran online, punya teman online. Masa iya nanti punya jodoh juga online? Sungguh membosankan, diam di rumah, menatap layar kaca, duduk sendiri merasa sepi. Vina, keluar kamar. Jangan main HP terus. Vina, cepat keluar kamar. Jangan main HP terus. Belajar. Contoh si Vita. Pinter, selalu belajar, baca buku. Gak kayak kamu, main HP mulu. Sebentar ibu, jangan ganggu aku. Aku ini sedang kuliah. Ibu pikir aku main HP terus? Aku di kamar juga buat masa depanku. Ibu itu gak tahu apa-apa, mending diem aja. Ya seperti inilah kuliah online. Berjuang menata masa depan, tapi dikira hanya mencari keenakan. Lebih baik aku telepon Vita. Halo Fit, lagi di mana? Ngapain? Sibuk gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa. Assalamualaikum Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vin. Fit, mau curhat dong. Menurut kamu, salah gak sih kalau kita kesel sama orang tua? Loh, kenapa? Aku kesel, setiap aku main HP, ibu selalu marahin aku. Padahal aku kan lagi kuliah online. Aku belajar juga dari HP. Tapi ibu ngiranya aku cuma main game, scroll TikTok, main sosial media. Kan kesel jadinya. Hus, gak boleh gitu. Gak boleh kita kesel sama orang tua sendiri. Kalau dilihat dari status kamu ini ya kita kan tahu sendiri, saat ini kita sebagai anak milenial memang gak bisa lepas dari HP, apalagi karena kebutuhan pendidikan ya kan. Ibu kamu marah mungkin karena beliau gak tahu kalau memang begitu sistem kuliah online. Iya juga ya. Aduh nyesel banget tadi marah ke ibu. Soalnya tadi aku kesel banget, jadi terbawa suasana sampai berkata kasar ke ibu. Astagfirullah Vina, gak seharusnya kamu bersikap demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmah. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan pula kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Itu tadi penjelasan dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wah bener juga sih Fit kata kamu.
Aku nyesel banget. Lalu gimana caranya, Fit, supaya aku bisa memperbaiki semuanya? Gimana ya? Ada beberapa hal yang masih bisa kamu lakukan. Seperti yang pertama, meminta maaf. Cobalah meminta maaf pada ibumu dengan hati yang tulus dan menyesal. Dan yang kedua, menghindari kesalahpahaman pada ibumu. Kalau perlu, tunjukkan jam-jam kuliah pada ibumu agar ibumu tahu waktu kapan saja kamu menggunakan HP. Dan yang ketiga, coba kamu praktikkan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak kepada orang tua, seperti mendengarkan perkataan dan nasihat orang tua, memenuhi panggilan orang tua, menyayangi, mendoakan, serta masih banyak lagi. Nah, jadi jangan sampai kita membuat orang tua kita merasa bersedih. Ada sebuah pernyataan dari Ibnu Taimiyah yang dikutip dari Abu Bakar di dalam kitab Zadul Musafir, yaitu barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan menangis, maka dia harus mengembalikan keduanya kepada suasana yang semula agar mereka bisa tertawa dan senang kembali. Intinya, siapapun kita, janganlah pernah membuat orang tua kita sedih atau bahkan sakit hati akibat dari sikap dan perbuatan kita. Dan kita harus berusaha. Jangan sampai orang tua hilang kesabaran hingga mendoakan kejelekan pada anaknya. Ya Allah, semoga ibu mau memaafkan aku. Insya Allah, Vin. Aku yakin kok, seorang ibu gak akan tega melihat anaknya seperti ini. Lalu, apakah Allah juga mau memaafkan aku, Fit? Kalau untuk itu, ada sebuah hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terdapat pada murkanya orang tua. Jadi selagi kamu mau minta maaf dan ibu mau memaafkan, maka ridho Allah insya Allah akan bersamamu. Terima kasih banyak ya, Fit. Bener banget saran kamu. Aku harus segera minta maaf kepada ibu. Aku menyesal. Alhamdulillah. Jangan sampai hal ini terulang lagi ya, Vin. Kita harus berbakti sama orang tua sebagai wujud dari akhlak yang baik dalam diri kita. Iya, Fit. Terima kasih banyak ya. Iya, Vin. Sama-sama. Assalamualaikum, Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seperti kisah akhlak milenial terhadap orang tua. Ya, semoga kita senantiasa menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, dan mampu mengantarkan kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Masih bersama Vita dan Vina. Tentunya di podcast RDFPN, podcast untuk mendidik generasi muslim di era digital.